benar-benar ingin berdiskusi dengan teman-teman kumpul pasar. Kita beberapa hal. Yang pertama, kalau kita bicara komunikasi, ini saya bersama dengan Mas Ed di komunikasi publik, informasi dan komunikasi publik, dan yang gemuk belakang ini Mas Joko kita sistem informasi dan statistik. Jadi ada dua tema besar sebetulnya yang kemudian menjadi tanggung jawab utama Mas Joko ini. Dulu Mas Joko ini lebih gemuk dari Mas Ed. Begitu muncul SPBE dan satu data menjadi kurus. Jadi kami ingin belajar dari pemimpin pasar. Dan SPBE di pasar berapa masih? Rumah lahan. Luar biasa. Kami tahu bagaimana kemudian mensiasati sampai pada nilai itu. Kami melihat bicara SPBE itu tidak hanya sekedar tantangan mengubah pola manual kebijakan, tapi sebetulnya kalau esensial mengubah perilaku, karena kemudian kita bisa memanfaatkan masyarakat. Dan yang kedua, luar biasa, dan pasar ini tahun 2021 kalau ya salah ya, terkait pengelolaan bednya ya. 21 itu kan obat di pasar bagaimana kemudian adaptasi pola komunikasi yang dilakukan mungkin itu Mas salah untuk kita tentunya pasti akan berproses ya, artinya tidak serta-merta disampaikan bahwa kalau Jogja berapa SPB sekarang? 3,4 bagus Pak. Artinya naik Pak. Artinya kita juga di Kota Denpasar tidak serta-merta memperoleh nilai dengan SPBD tidak serta-merta mencapai poin sekarang. Artinya kita juga berproses dari tahun 2018, artinya kita terus melakukan perbaikan dan evaluasi. Nah tentunya nanti mungkin secara detail akan disampaikan oleh kami, Pak Andika. Namun sebelumnya terkait dengan konsep kami di Denpasar, Pak, ya tidak hanya terkait dengan SPBD. Nah kami kan sebelum pimpinan kami saat ini, sebelumnya kami pimpinan memiliki istilahnya kami sudah ditanamkan filosofi, Pak. Filosofinya adalah sewa adat memasuki. Sewa adat artinya itu merubah mindset kami di di pemerintahan yang dulu biasanya dulu kan dilayani ya. Artinya sekarang itu mindset kami yang ditanamkan adalah bagaimana melayani dengan kewajiban. Artinya semua mindset kita diubah oleh filosofi. Setelah berlanjut dan kebetulan dilanjutkan oleh kebetulan yang pimpinan kami sekarang adalah wakil yang terdahulu. Nah, terkait dengan filosofi itu artinya melayani adalah kewajiban, dan tidak serta-merta kita dengan sendirinya kita bisa melayani. Tentunya ada filosofi lagi yang digunakan adalah wasilewa ketumbakan. Artinya semua kita adalah bersaudara. Jadi semua beban, semua pekerjaan adalah kita pikul secara bersama-sama. Nah itulah prinsip ataupun filosofi yang kita pegang untuk semua. Nah begitu pula nanti terkait dengan SPBE dan yang lainnya itu kita di sini memiliki strategi adalah kita mengerjakan ini secara bersama-sama. Dan tentunya terkait dengan evaluasi yang pernah kita laksanakan, di mana kita kekurangan, di situ kita mencoba berkoordinasi, berkolaborasi dengan perangkat daerah yang memang bisa kita jabat menjadi pengampu. Dan tentunya perlu kita ingatkan bahwa SPBE ini bukan menjadi tanggung jawab Kominfo sendiri. Artinya SPBE ini adalah memang Kominfo sebagai koordinator, namun pencapaian SPBE tentunya atas kolaborasi dan support dari perangkat daerah lainnya. Nah itu yang kita lakukan. Namun tentunya sebelumnya itu kita melakukan evaluasi terlebih dahulu.
Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman kami Andika mungkin bisa menyampaikan beberapa hal terkait apa yang sudah kita kerjakan, sudah kita laksanakan. Kalau dilihat dari biasanya selain dari dari website, kita kan menginformasikan lewat media sosial. Nah, kita melihat reaksi dari masyarakat di media sosial juga. Cuma memang secara pasti kita tidak bisa memastikan karena kan kalau pengguna media sosial kan ada yang aktif dan yang pasif. Bisa melihat tapi tidak ada tidak ada respon baik like maupun komen. Nah, kita hanya bisa melihat respon di situ. Kalaupun memang isunya menjadi isu besar, responnya di media sosial pasti akan sangat besar. Contohnya isu seperti apa itu, Pak? Kemarin mungkin COVID ya. Kalau kemarin itu COVID banyak di tahun-tahun sebelumnya kan banyak itu informasi yang menyimak tentang COVID. Iya. Nah, dari situ salah satu parameter kami juga media sosial kami besar karena COVID itu informasi banyak hoax. Jadi kita coba meluruskan tadi itu masyarakat kita melihat dari jumlah follower yang lebih banyak, terus jumlah komen dari masyarakat itu lebih beragam di sana. Nah, itu yang menjadi tolak ukur kami. Tapi kalau memang informasinya hanya misalnya untuk penipuan di salah satu bank misalnya, artinya kan penggunanya kan hanya yang pengguna itu saja yang membutuhkan informasi ini. Nah, tentunya kita kan tidak tahu memastikan bahwa pengguna bank itu atau pengguna media sosial juga, tapi setidaknya prinsip kami adalah informasi yang kiranya perlu dibutuhkan oleh masyarakat yang kita sampaikan. Itu seberapa efektifkah maksudnya untuk menaikkan seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu di Denpasar? Kalau kami melihat efektif ya untuk meningkatkan kepercayaan. Tentunya pada saat ada permasalahan yang efektif atau tidaknya kita melihat dari respon dari kami menanggapi isu. Misalnya kalau isunya yang sudah sudah lama, baru seminggu misalnya kita tanggapi, tentunya itu tidak akan berimbas ataupun efektif. Dan tentunya teman-teman di sinilah nanti yang mencoba mencari isu tersebut, apakah tidak hanya terbatas dengan hoax ya, nanti informasi-informasi yang isu-isu yang lain. Nah, tentunya kami mencoba untuk memberikan tanggapan secepat mungkin terkait dengan itu. Nah, itu yang coba kami memberi informasi secepatnya kepada masyarakat. Dan tentunya kami kira kalau masyarakat tentunya di masyarakat kami ya mungkin akan berbeda perlakuan di tempat lain. Kami berprinsip bahwa apapun menjadi polemik pertanyaan masyarakat, kami mencoba untuk menjawab secepat mungkin. Ya, walaupun nanti ada ada proses selanjutnya, paling tidak kami dari pemerintah kami berusaha untuk merespon hal tersebut sehingga masyarakat memperoleh jawaban. Kan ada juga kalau bicara tentang media sosial kan ada masyarakat yang hanya butuh perhatian yang mungkin hanya kita ngerti maksud ini ya butuh tanggapan. Nah, seperti itu yang kami coba laksanakan untuk meningkatkan positif dari pemerintah kota. Seperti lolos audisi Indonesia Idol kan terpopuler. Karena kita itu hidupnya kita pariwisata dan tantangannya sama juga. Pasar ini pasti juga saudara-saudara kabupaten juga menjadi kompetitor sama seperti kita. Bagaimana kemudian cara strategi komunikasi pasar bisa tetap bersaing dengan pasar yang muncul belakangan, tapi mungkin berlanjut karena bisa mengikuti role model. Kita kan kita paling wisata yang sangat kuat itu dari pasar. Jadi ketika itu misalnya itu itu pernah disebut nama sama seperti Jogja dulu mau ke Jogja itu ya masuk operator. Sekarang
putaran Malio di pada konteks kalau bermalam tidak, karena di Jogja itu ada kutukan. Kalau berkunjung ke Jogja tidak di Jogja sekitar Malioboro informasinya, sehingga itu yang menjadi ramai di media sosial. Nah, kalau ini kita terus apa namanya terus tanggapi, ini akan naik lagi. Malah ini yang kelihatan. Sebaiknya kita, kami tidak merasa dengan tim sebaiknya kalau ingin kita buatkan konten yang positif yang kiranya jawab pertanyaan. Jadi ini kita yang ramaikan masalah-masalah. Ada penambahan Mungkin dikit Pak Pak. Mungkin terkait diskriminasi sosial itu mungkin selama ini kita juga evaluasi penilaian kita mengapa masyarakat sampai mengaduan di media sosial, padahal kita sudah mempunyai badan masalah di situ. Mungkin dari evaluasi kita mungkin ada beberapa kendala mungkin OPD menjawab di pengaduan dan pasar, jadi akhirnya masyarakat itu mengadu ke media sosial biar mungkin masih viral atau permasalahannya supaya cepat ditanggapi oleh pemerintah. Jadi dari hasil evaluasi kita itu kita mungkin meningkatkan kembali layanan di Denpasar kita. Kita kan di Denpasar ini ada aplikasi internal bantuan yang namanya Denpasar. Dan kita juga menginformasikan ke masyarakat, misalnya ada yang mengadukan di media sosial, kita langsung alihkan ke Denpasar. Kita menjawab di komentar bahwa masyarakat juga bisa mengadukan di Denpasar. Saat ini kan Bapeda, artinya Bapeda melaksanakan SDI bersama-sama dengan perangkat daerah. Kami sebagai wali data juga di sana lebih banyak ikut mengimbau ataupun menyarankan kepada perangkat daerah terkait dengan data-data apa yang sebaiknya disediakan. Nah, untuk 2 tahun yang lalu kami istilahnya berunut Pak terkait dengan penetapan data yang memang harus disiapkan oleh perangkat daerah. Kami mulai dari provinsi, artinya provinsi kan sudah menetapkan, nah itu sebagai dasar kami di daerah juga sebagai penetapan data apa yang kita harus tetapkan di daerah. Nah tentunya di luar itu kami ada namanya data tambahan, artinya memang kita hasilkan di daerah. Nah dalam bentuk penetapannya itu nanti setelah kita sepakati penetapannya itu menggunakan berita acara, artinya berita acara penetapan. Dan kami mensyaratkan kemarin kalau tidak salah itu yang hadir minimal eselon 3 yang untuk hadir sehingga memiliki tanggung jawab terhadap data tersebut. Nah pelaksanaan untuk monitoring terkait dengan pelaksanaan apa yang sudah kita tetapkan itu nanti kami itu akan melaksanakan monitoring setiap bulannya. Artinya di dalam penetapan itu kan sudah kami tetapkan bahwa data ini tanggal berapa dan terkait dengan data apa yang akan harus tidak memahami. Kami ada koordinasi namanya di situ ada eselon 2 bersama wali kota bersama pimpinan. Nah di situ akan diinformasikan dan pasti akan perlu dijawab. Dan selain pengaduan di sini juga sangat banyak informasi pengaduan itu di grup. Ada grup kami namanya grup respon cepat namanya. Di situ ada dari tingkat desa sampai wali kota. Jadi di situ hal-hal yang kiranya mendesak di situ kita bahas semua. Jadi pimpinan perangkat daerah membahas di situ semua terkait hal-hal yang mendesak. Sehingga respon kami untuk memberikan tanggapan bisa kami lihat juga di sana. Dan kiranya mudah-mudahan itu yang memberikan kami kecepatan untuk memberikan respon ke masyarakat. Itu yang bisa kami lakukan. Jadi koordinasinya dari tingkat paling bawah, misalnya teman-teman operator yang teknis sampai ke level kebijakan kami semua laksanakan koordinasi. Oke, seperti itu. Mas Sobat, lihat satu dengan kami terkait dengan PSBB lah. Nah, di sini kita lihat kan dari setiap evaluasi mana dinaikkan.
Sebagai pariwisata ini aspek komunikasi publik tidak hanya ke dalam tapi keluar juga harus inline dengan semangat bagaimana penguatan kepariwisataan. Beberapa isu-isu sensitif tentang pariwisata sebetulnya adalah isu-isu yang bersifat rumah tangga. Kayak kalau Jogja itu ada memang yang ketersediaan parkir, kemudian perilaku pelaku pendukung seperti kuliner dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah hal-hal yang terkait dengan tapi juga kemudian dikaitkan dengan perkembangan saat ini di mana semuanya tidak bisa lepas dari digitalisasi. Bagaimana kemudian kita mengoptimalkan potensi-potensi dan tren komunikasi publik. Semuanya tahu bahwa kemudian masyarakat juga menempatkan komunikasi, informasi melalui media sosial ini menjadi pilihan yang paling cepat bagi mereka. Tentunya ini menjadi kesadaran kita juga bagaimana kemudian pemerintah harus serius mengelola, mengoptimalkan metode terkait dengan komunikasi publik salah satu tolak ukur bagaimana kemudian pemerintah menunjukkan kesungguhannya adalah dalam konteks respon terkait dengan partisipasi publik, aduan publik, kemudian juga informasi ataupun dari nah hal-hal yang bersifat teknis ini yang kemudian kita juga saat melihat kemarin ada Jebrana di pasar adalah dalam rangka Jebrana kemarin bagaimana sebuah semangat yang baru sedang tumbuh-tumbuhnya pada pasar ini mirip dengan kota Jogja. Kota dengan teknologi pariwisata bisa dikatakan major, tapi tantangannya adalah terkait dengan perkembangan wilayah-wilayah sekitar. Tentunya ini menjadi tantangan yang mirip antara kota Jogja dengan kota Denpasar. Tidak, ada yang sudah, tapi ada yang bagi kita juga perlu menjadi catatan. Kita sudah melangkah bahkan mungkin lebih banyak lagi. Tetapi ada hal-hal esensial seperti misalnya kalau kita tadi bicara bagaimana terkait dengan kebijakan. Kebijakan itu harus diformalkan dalam bentuk regulasi-regulasi seperti perwa. Kita mungkin sudah melakukan sesuatu, tapi itu malah belum. Hal-hal yang terkait dengan formalitas atau memformalkan kebijakan itu malah belum. Nah ini yang menarik dari Kominfo, kami mungkin tadi kami belum jelaskan ada namanya DPS Denpasar Pramasewaka. Artinya di sana adalah kolaborasi dari semua aplikasi di Kota Denpasar. Artinya masyarakat di sana bisa mendapatkan informasi apa saja di Kota Denpasar, baik itu dari pengaduan, terus adanya informasi terkait dengan data, informasi dengan tenaga kerjaan. Jadi harapan kami nanti di Denpasar dengan adanya aplikasi DPS dari Denpasar Pramasewaka itu adalah semua informasi yang ingin diperoleh oleh masyarakat, layanan yang diperoleh oleh masyarakat berada di satu genggaman. Jadi dengan satu genggaman saja yang biasanya kita adalah menggunakan gadget ya saat ini, jadi masyarakat sudah mendapatkan informasi dan layanan semua di Kota Denpasar. Jadi itu yang mungkin nantinya ke depan akan kami unggulkan, menjadikan kami inovasi sehingga masyarakat, baik itu masyarakat kota maupun masyarakat wisatawan yang datang ke kota lebih nyaman dan lebih mendapatkan informasi yang terkait dengan Kota Denpasar. Mulai kapan Pak? Kami sudah mulai dari tahun 2022 dan masih terus akan berkembang untuk fitur-fitur dan informasi yang akan kami sampaikan di sana. Usernya udah seberapa banyak? Untuk melihat dari user sudah mungkin sekitar 10.000 lebih ya, 10.000 lebih nih untuk user yang penggunaan di aplikasi DPS. Mungkin untuk mengantisipasinya sebagai kota pariwisata sudah dilakukan
Denpasar itu seperti apa sih sinergi yang dilakukan untuk mencegah hoax dan lain-lainnya? Kalau mencegah hoax tentunya kami tetap berkoordinasi dengan misalnya ada hoax yang terkait dengan kewilayahan Kota Denpasar, tentunya kami tetap akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan informasi-informasi yang positif, terkait dengan informasi-informasi yang kiranya selain menyimpang. Jadi kami dari Kominfo tentunya bekerja sama dengan Prokopim untuk memberikan informasi kepada baik itu secara luas melalui media massa maupun melalui media digital. Itu saat ini yang mungkin tren adalah terkait dengan media sosial. Jadi itu yang kami lakukan, dan juga kami memberikan informasi-informasi ataupun konten-konten yang lebih menarik terkait dengan Kota Denpasar di media sosial dan masyarakat. Pak, aturan-aturan Deal-dealnya kalau ke Jogja, SPJ yang sah ini harus pulangnya bawa ini. Bukan notifikasi Pak ya? Nah, bukan, ini kalau ke Jogja memang sah ke Jogja itu kalau sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ke pemerintah Kota Denpasar.